Banyak sisi dan rusuk prisma segi 13 berturut-turut adalah: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar kalian tidak ketinggalan video-video yang ada di channel kami. Dan jangan lupa like videonya ya. Sebelum belajar, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing agar yang kalian pelajari membawa berkah, membawa manfaat. Oke? Di video kali ini kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi datar, khususnya prisma dan limas. Yang kalian pelajari pertama yaitu unsur-unsur prisma dan limas, yang kedua rumus prisma dan limas, yang ketiga contoh soal, dan yang keempat adalah cek pemahaman. Yang pertama, unsur-unsur prisma dan limas. Unsur-unsur prisma itu apa aja? Tergantung dari alasnya berbentuk apa, yaitu unsur-unsurnya titik sudut, rusuk, dan sisi. Kalau prisma segitiga, titik sudutnya ada, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kalau rusuknya itu berubah garis. Perhatikan ya. 1, 2, 3, kemudian yang bawah 4, 5, 6, kemudian yang sisi tegak 7, 8, 9. Kemudian untuk sisinya, sisi atas 1, sisi alas 2, kemudian yang belakang ini 3, kemudian ini 4, kemudian yang ini 5. Kemudian untuk prisma segi 4, kita hitung ya titik sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian rusuknya kita hitung yang atas dulu. 1, 2, 3, 4, kemudian yang alas 5, 6, 7, 8, kemudian yang sisi tegak 9, 10, 11, 12. Kemudian untuk sisinya, sisi tutup 1, sisi alasnya 2, kemudian yang belakang ini 3, kemudian yang samping kanan 4, kemudian samping kiri ini 5, kemudian yang depan ini 6. Kemudian untuk prisma segi 5, perhatikan ya, ini sedikit rumit, titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, yang bawah 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian untuk rusuknya berubah garis ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian alasnya 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian untuk yang sisi tegaknya 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kemudian untuk sisinya, tutupnya 1, alasnya 1, berarti 2, kemudian yang ini 3, kemudian yang ini 4, kemudian yang ini 5, kemudian yang ini 6, kemudian yang ini 7. Oke, kita lanjut ke prisma segi 6. Kita hitung titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian kita hitung rusuknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian putus-putus ini 7, putus-putus lagi 8. Kemudian baru yang ini 9, 10, 11. Kemudian yang ini 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Kemudian sisinya, sisi tutup 1, kemudian yang kedua alasnya, yang ketiga ini, yang keempat yang ini, yang kelima yang ini,
yang ke-6 ini, yang ke-7 ini, yang ke-8 ini. Kemudian untuk prisma segi N, kalau 3 jadi 6, kalau 4 jadi 8, kalau 5 jadi 10, kalau 6 jadi 12, berarti kalau N menjadi 2N. Kemudian untuk rusuk, jika kalau prisma segitiga jadi 9, kalau 4 jadi 12, kalau 5 jadi 15, kalau 6 jadi 18, kalau N jadi 3N. Kemudian untuk sisinya, kalau 3 jadi 5, kalau 4 jadi 6, kalau 5 jadi 7, kalau 6 jadi 8, kalau N jadi N plus 2. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya berapa titik sudut, rusuk, dan sisi dari prisma segi 1001. Jadi kalau prisma 1001 berarti kayaknya N-nya kan 1001. Berarti titik sudutnya itu tinggal 2 dikali 1001 yaitu 2002. Kemudian kalau rusuknya 3 dikali 1001 yaitu 3003. Kemudian untuk sisinya 1001 ditambah 2 jadi 1003. Gitu ya, gampang banget kan? Oke, lanjut ke unsur-unsur limas. Seperti tadi kita cari titik sudutnya, rusuknya, dan sisinya terhadap limas segitiga. Nah, ini titik sudutnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk rusuknya itu berupa garis. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk sisinya yaitu ini 1, kemudian ini 2, kemudian yang ini 3, dan yang merah-merah ini 4. Untuk limas segi 4, nah kita hitung titik sudutnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk rusuknya yang putus-putus ini 1, kemudian ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian untuk sisinya ini 1, kemudian yang ini kecil ini 2, yang ini 3, yang ini 4, yang biru ini 5. Kemudian lanjut untuk limas segi 5. Kita hitung titik sudutnya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita hitung rusuknya yang putus-putus ini ya dulu ya. 1, kemudian 2, kemudian 3, 4, 5, kemudian baru 6 yang alasnya. 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian untuk sisinya kita hitung ya. Yang belakang sendiri ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, dan yang hijau 6. Kemudian untuk limas segi 6 kita hitung titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian untuk rusuknya yang putus-putus ini 1, terus yang ini 2, terus yang ini 3, yang ini 4, yang ini 5, yang ini putus-putus ini 6, kemudian baru alasnya 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Yang garis coklat ini bukan rusuk ya, tapi dia berupa tinggi limas. Oke, kalau sisinya perhatikan ya. Ini 1 yang segitiga ini, 1, kemudian segitiga ini 2, kemudian ini 3, kemudian ini 4, kemudian ini 5, kemudian yang ini 6, kemudian yang hijau-hijau ini 7. Nah, kemudian kalau limas segi N, berapa titik sudutnya, rusuknya, dan sisinya? Perhatikan, kalau 3 jadi 4, kalau 4 jadi 5, kalau 5 jadi 6, kalau 6 jadi 7, berarti kalau N menjadi N plus 1. Kemudian kalau 3 untuk yang rusuk, 3 jadi 6, 4 jadi 8, 5 jadi 10, 6 jadi 12, berarti kalau N itu
2N. Kemudian kalau sisinya, kalau 3 jadi 4, 4 jadi 5, 5 jadi 6, 6 jadi 7, kalau N jadi N plus 1. Nah, kemudian kalau pertanyaannya, berapa titik sudut, rusuk, dan sisi dari 5 segi 100? Ya udah, segi 100 kan N-nya 100. Ya udah 100 tambah 1 berarti 101 titik sudutnya. Kemudian 2 kali 100 jadi 200. Kemudian untuk sisinya 100 tambah 1 berarti 101. Gitu ya. Lanjut kita ke rumus prisma dan limas. Yang pertama yaitu prisma. Untuk mencari panjang kerangkanya yaitu 2K ditambah N kali T, dengan K-nya itu adalah keliling, N-nya itu tergantung ya, prisma segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, segi 100, segi 1000. Kalau segi 1000 berarti N-nya kan 1000. Kemudian dikali T, T-nya itu adalah tinggi. Kemudian untuk mencari luas permukaan, 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Luas alasnya tergantung ya, dia alasnya berbentuk persegi berarti pakai luas persegi, pakai keliling persegi. Kalau alasnya berbentuk belah ketupat berarti pakai luas belah ketupat dan keliling belah ketupat. Begitu seterusnya. Kemudian untuk volumenya yaitu luas alas kali tinggi, tergantung dengan alasnya tadi berbentuk apa ya. Kemudian untuk limasnya, mencari panjang kerangka yaitu K ditambah N dikali R, dengan K-nya itu keliling, N-nya itu tergantung seginya tadi berapa, dan R itu adalah rusuk tegak. Kemudian untuk mencari luas permukaan yaitu luas alas ditambah N dikali luas sisi tegak. LST itu luas sisi tegak, dia itu yang seperti tadi, itu yang berbentuk segitiga tadi loh, yang di limas itu. Kemudian untuk volumenya itu adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Luas alasnya tergantung alasnya dia berbentuk apa dulu, seperti tadi. Oke, lanjut ke contoh soal. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, banyak sisi dan rusuk 5 segi 10 berturut-turut adalah. Nah, untuk mencari sisi, tadi kan rumusnya N ditambah 1. Dengan N-nya itu adalah 10. Jadi 10 tambah 1 yaitu 11. Jadi banyaknya sisi dari 5 segi 10 adalah 11. Kemudian kita cari rusuknya. Rusuknya tadi rumusnya adalah 2 dikali N, dengan N-nya adalah 10. Kita substitusikan. Hasilnya adalah 20. Jadi banyaknya rusuk dari 5 segi 10 adalah 20. Gitu ya. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Banyak sisi dan rusuk prisma segi 13 berturut-turut adalah. Nah, kalau mencari sisi, tadi rumusnya adalah N ditambah 2. Dengan N-nya adalah 13, kita substitusikan, hasilnya adalah 15. Jadi, banyaknya sisi dari prisma segi 13 adalah 15. Kemudian kita cari rusuknya dengan rumus tadi 3 dikali N, dengan N-nya adalah 13, kita substitusikan, hasilnya adalah 39. Jadi banyaknya rusuk dari prisma segi 13 adalah 20. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Panjang kawat minimum yang diperlukan untuk membuat sebuah model kerangka prisma segi 8 beraturan dengan panjang sisi alasnya 10 cm dan tingginya 25 cm. Langkah pertama kita cari kelilingnya, yaitu rumusnya 8. 8-nya itu N, jadi N dikali S, dengan N-nya itu 8, S-nya 10, kita substitusikan, hasilnya adalah 80. Jadi keliling prisma segi 8 adalah 80 cm. Kemudian kita cari panjang kerangkanya dengan rumus 2K ditambah N dikali T, dengan K-nya tadi udah diketahui 80, N-nya itu 8, T-nya itu 25, kita substitusikan. Hasilnya adalah 360. Jadi panjang kerangka prisma segi 8 adalah 360 cm. Lanjut kita ke contoh soal berikutnya. Limas alasnya berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 6 cm. Jika tinggi limas 12 cm,
panjang kawat minimal yang dibutuhkan untuk membuat model kerangka limas tersebut adalah. Nah, ini dia kan berbentuk persegi panjang ya alasnya ya, panjangnya 8, lebarnya 6. Kemudian kalau dibuat Pitagoras gini, Pitagoras 8 sama 6 itu kan hasilnya 10. Nah, kalau separuhnya jadi 5 gitu ya. Ini 5 itu jadi awalnya dari Pitagoras 8 sama 6. Terus kemudian dibagi 2 karena ini sebagian ya dari sini sampai sini. Bukan sini sampai sini. Kemudian kita cari panjang sisi tegaknya. Panjang sisi tegak itu yang ini loh. Dari sini ke sini. Jadi dia itu dari Pitagoras 12 sama 5. Hasilnya adalah akar 169 yaitu 13. Jadi panjang sisi tegak limas adalah 13 cm. Kemudian baru kita cari panjang kerangkanya dengan rumus K ditambah N dikali R. Dengan K-nya itu tadi adalah kelilingnya persegi panjang. Kemudian N-nya itu adalah 4 dan R-nya itu adalah 13. Keliling persegi panjang adalah 2 dikali P ditambah L. Hasilnya adalah 80. Jadi panjang kerangka limas adalah 80 cm. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Sebuah prisma memiliki alas berbentuk persegi panjang. Panjang dan lebarnya adalah 10 cm dan 17 cm. Jika tinggi prisma 8 cm, maka volume dan luas permukaannya adalah. Nah, kita cari volumenya. Alasnya kan berbentuk persegi panjang dengan panjangnya itu 10 cm dan lebarnya itu 17 cm. Kemudian tingginya itu 8 cm. Kita substitusikan. Hasilnya adalah 1360. Jadi volume prisma adalah 1360 cm pangkat 3. Lanjut kita cari luas permukaannya dengan rumus 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Luas alasnya itu panjang kali lebar ya. Kemudian kelilingnya itu seperti tadi, keliling persegi panjang 2 dikali panjang ditambah lebar. Kemudian kita hitung hasilnya adalah 772. Jadi luas permukaan prisma adalah 772 cm kuadrat. Lanjut ke contoh soal 6. Perhatikan TABCD. Alasnya berbentuk persegi. Keliling alas limas itu 72 cm dan panjang TP-nya itu 15. Luas dan volume bangun tersebut adalah, nah ini adalah bangun limas yang alasnya berbentuk persegi. Kita belum tahu sisinya berapa, tapi kita udah diketahui kelilingnya yaitu 72. Kita bisa mencari sisinya dari keliling, yaitu keliling persegi adalah 4 dikali S. Dengan keliling perseginya tadi udah diketahui yaitu 72, kita bisa mencari S-nya yaitu 18. Kemudian baru kita cari luasnya dengan rumus luas alas ditambah N dikali luas sisi tegak. Nah, luas alasnya itu menggunakan luas persegi ya. N-nya itu 4, kemudian untuk luas sisi tegaknya itu yang ini. Nah, ini segitiga ini. Nah, dengan panjangnya ini sisinya ini itu sebagai alas segitiga. Nah, berarti alasnya itu 18, kemudian tingginya itu TP, yaitu tingginya 15. Kita substitusikan semuanya. Hasilnya yaitu 864. Jadi luas limas tersebut adalah 864 cm kuadrat. Nah, sekarang luasnya sudah ketemu, kita cari volumenya. Nah, untuk mencari volume, kalian butuh tinggi limas. Nah, caranya gimana? Tinggi limas kan ini, kita belum mencarinya. Kita cari dulu melewati Pitagoras. Nah, jadi kita pakai Pitagoras yang ini ya. Nah, ini tadi kan TP-nya udah diketahui 15. Kemudian AB tadi itu kan sisinya. Nah, kalau sisinya 18 berarti kalau cuma separuhnya itu berarti cuma 9. Gitu ya. Nah, kemudian kita cari Pitagorasnya menggunakan ini tinggi 5 sama dengan akar 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat.
Hasilnya adalah 12. Kemudian baru kita cari volumenya. Volumenya yaitu sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Nah, kemudian kita hitung sepertiga kali 18 kali 18 kali 12. Hasilnya adalah 1296. Jadi volume limas tersebut adalah 1296 cm pangkat 3. Lanjut ke cek pemahaman, ini kalian kerjakan sebisa kalian. Cek pemahaman yang pertama, ini ada bangun limas segi 4 yang alasnya berbentuk persegi yaitu ukurannya 18 kali 18. Kemudian tinggi limasnya adalah 12. Berdasarkan gambar di samping, tentukan yang pertama panjang kerangkanya, yang kedua luas permukaannya, yang ketiga adalah volumenya. Kemudian cek pemahaman yang kedua, ini ada bangun prisma segi 6. Diketahui prisma segi 6 dengan sisinya 1 meter dan tingginya 0,5 meter. Maka tentukan panjang kerangka, yang kedua adalah volumenya. Oke, ini cek pemahaman 1 dan cek pemahaman 2 kalian kerjakan sebisa kalian. Cek pemahaman ini tujuannya mengukur seberapa besar pemahaman kalian terhadap penjelasan yang sudah saya berikan. Hasil jawaban kalian bisa kalian taruh di kolom komentar ya. Silakan, nanti saya akan mengeceknya. Oke, sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan atau ada tugas yang berkaitan dengan prisma dan limas dan kalian masih belum paham, kalian boleh menulisnya di kolom komentar. Oke, jangan lupa subscribe channel kami agar kalian tidak ketinggalan video-video yang ada di channel kami. Dan jangan lupa like videonya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.